to be discriminated, to be bullied as a foreigner in a foreign country. Gak tega lihat penampilan timnas Indonesia di Piala Asia hanya jadi bulan-bulanan tim lawan. FIFA resmi ambil keputusan begini demi selamatkan sepak bola Indonesia. Gak tega lihat penampilan timnas Indonesia di Piala Asia hanya jadi bulan-bulanan tim lawan. FIFA resmi ambil keputusan begini demi selamatkan sepak bola Indonesia. Keputusan Gianni Infantino untuk mengakui Piala AFF sebagai kalender resmi FIFA adalah langkah yang sangat menggembirakan. Hal ini tidak hanya meningkatkan prestise turnamen di tingkat global, tetapi juga membuka peluang baru bagi pemain Indonesia untuk meraih pengakuan internasional. Dengan pemain-pemain berbakat yang dapat dipanggil ke timnas Indonesia, kita dapat mengantisipasi peningkatan performa tim dalam kompetisi internasional. Selain itu, kenaikan status ini dapat memacu perkembangan sepak bola di Asia Tenggara secara keseluruhan. Semoga langkah ini membawa dampak positif yang signifikan bagi perkembangan dan kesuksesan sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk FIFA yang totalitas membantu sepak bola Indonesia agar timnas Indonesia bisa lebih berprestasi. Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Janji Gianni Infantino untuk menjadikan Piala AFF sebagai bagian resmi dari kalender FIFA menjadi sorotan. Pertanyaannya, apakah langkah Presiden FIFA ini akan membantu timnas Indonesia meraih gelar juara Piala AFF 2024? Infantino berkomitmen untuk meningkatkan status Piala AFF agar menjadi turnamen resmi yang termasuk dalam jadwal resmi FIFA. Beberapa pertimbangan mendasari pandangan tersebut. Diperlukan peningkatan status Piala AFF menjadi turnamen resmi. Kita harus memastikan turnamen ini terus berkembang, ujar Gianni Infantino seperti dikutip dari Zing News. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang, masyarakat di kawasan ini sangat antusias terhadap sepak bola. Selain itu, dalam 3 tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara menunjukkan minat yang signifikan dalam sepak bola, mencapai prestasi baik di level pria maupun wanita. Piala AFF berhasil naik kelas, turnamen ini akan menjadi yang ketiga di Asia yang resmi dimasukkan ke dalam jadwal FIFA. Sebelumnya, FIFA telah memasukkan 2 turnamen di Asia, yakni Piala Asia dan Piala Arab FIFA, sebagai bagian dari agenda FIFA. Kenaikan status Piala AFF akan memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia. Dengan demikian, tim nasional dapat memanggil pemain-pemain yang berkarier di luar negeri. Perlu dicatat bahwa ketika sebuah turnamen dimasukkan dalam kalender FIFA, klub-klub wajib melepas pemain mereka ke tim nasional jika mendapat panggilan. Ini berarti timnas Indonesia dapat diperkuat oleh pemain-pemain berkualitas. Pelatih timnas Indonesia berpotensi memanggil pemain seperti Sandy Walsh, Kave Mechelen, Shane Patinama, Kas Eupen, Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze, Ivar Jenner, Jong Utrecht, Tom Haye, SC Heerenveen, Jay Idzes, Venezia, dan lainnya. Dengan pemain-pemain tersebut, timnas Indonesia diprediksi akan tampil luar biasa di sebanyak 5 negara teratas diperkirakan akan bergabung dengan AFF. Piala AFF menjadi bagian dari kalender resmi FIFA. Presiden FIFA, Gianni Infantino, berjanji untuk menyertakan Piala AFF dalam kalender resmi FIFA. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen resmi. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang, kata Gianni Infantino. Jika AFF dimasukkan ke dalam kalender resmi FIFA, dipastikan akan ada banyak negara top Asia yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Kemenangan dalam turnamen ini akan memberikan poin berharga dalam peringkat FIFA. Lalu, negara-negara apa saja yang dimaksud? Berikut adalah 5 negara teratas yang akan bergabung dengan AFF jika Piala AFF menjadi bagian dari kalender resmi FIFA. 1. Kirgistan. Pada pertengahan Oktober 2023, Federasi Sepak Bola Kirgistan mengadakan pertemuan dengan Presiden AFF, Samet Hev,
mengekspresikan minat Kirgistan untuk berpartisipasi dalam turnamen AFF. Presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, Samet Hev dan Sekretaris Jenderal Winston Lee mengunjungi dan bekerja sama dengan Federasi Kirgistan, tulis laporan TTO 247. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak mencapai banyak kesepakatan kerjasama, termasuk keikutsertaan timnas Kirgistan di semua level turnamen yang diselenggarakan oleh AFF, lanjut TTO 247. 2. India. Seperti Kirgistan, India juga secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan AFF. Alasannya jelas, karena AFF dianggap lebih kompetitif daripada wilayah mereka, yaitu SAF, Federasi Sepak Bola Asia Selatan. Tujuan kami, pindah ke AFF, adalah agar timnas kami menghadapi tekanan terbaik dalam kompetisi. Respons AFF sangat positif, namun kami terhambat oleh situasi pandemi COVID-19, kata Sekjen IAFF Kushal Das, dilansir dari Times of India pada pertengahan 2021. Ketika AFF menerima permintaan kami akan berpartisipasi dalam kompetisi mereka dengan sungguh-sungguh, tambah Kushal Das. 3. Turkmenistan. Berbeda dengan Piala AFF yang diadakan setiap tahun, Piala AFF-nya Asia Tengah, CAFA, tidak memiliki jadwal yang pasti. Pada tahun 2023, Piala CAFA diadakan untuk pertama kalinya, dengan Iran keluar sebagai juara setelah mengalahkan Uzbekistan 1-0. Ketidakpastian tersebut membuat Turkmenistan memiliki potensi untuk beralih ke AFF. Selain itu, Turkmenistan memiliki hubungan dekat dengan beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan timnas Indonesia, karena mereka sebelumnya diundang oleh kedua negara tersebut untuk menggelar uji coba. 4. Tajikistan. Sama seperti Turkmenistan, Tajikistan juga dapat beralih dari CAFA ke AFF. Sebelumnya, Tajikistan telah diundang untuk berpartisipasi dalam Piala Merdeka 2023, Malaysia, dan keluar sebagai juara. 5. Australia. Terakhir ada Australia yang baru saja mengalahkan timnas Indonesia 4-0 di 16 besar Piala Asia 2023. Soceros julukan Australia, sejatinya sudah bergabung dengan AFF sejak 2013. Namun, hanya tim nasional kelompok umur mereka yang ambil bagian di turnamen garapan AFF. Jika Piala AFF masuk kalender resmi FIFA, bukan tak mungkin timnas Australia ikut serta. Sebab, kemenangan di Piala AFF bakal membantu meningkatkan ranking FIFA mereka. Matt Taylor, pelatih Bristol Rovers, mengungkapkan kebingungannya terhadap Elkan Bagot, yang lebih sering tampil bersama timnas Indonesia daripada Ipswich Town. Meskipun sering dipinjamkan ke klub lain, Taylor tetap menilai bahwa Elkan Bagot memiliki kualitas yang bagus. Ipswich Town secara resmi melepaskan Elkan Bagot pada bursa transfer Januari 2024 ke Bristol Rovers. Namun, Traktor Boys, julukan Ipswich Town, melepas pemain berusia 21 tahun itu dengan status pinjaman hingga akhir musim 2023-2024 ke klub kasta ketiga Liga Inggris. Keputusan tersebut diambil setelah Elkan Bagot mengalami kesulitan untuk mendapatkan menit bermain bersama Ipswich Town pada musim 2023-2024. Hanya tampil 300 menit dari 4 pertandingan di Piala Liga Inggris dan mencetak 1 gol. Matt Taylor menyatakan keanehannya melihat statistik Elkan Bagot, mengingat pemain berpostur 196 cm itu lebih banyak bermain untuk timnas Indonesia daripada Ipswich Town. Dia mungkin lebih sering bermain di tingkat internasional, bersama timnas Indonesia, daripada di tingkat klub. Kedengarannya hal yang aneh untuk dikatakan, kata Matt Taylor seperti dilaporkan oleh Bristol World, Sabtu, 3 Februari 2024. Meski sering dipinjamkan Ipswich Town ke klub lain, Taylor mengakui bahwa Elkan Bagot tetap memiliki kualitas yang baik. Sebelum dipinjamkan